Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsalahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala din kulihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratul mutahmirin, para alim ulama dan para kiai yang mulia, yang sama-sama kita banggakan, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang saya hormati Menko Polhukam Profesor Mahfud, yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan yang telah membantu perhelatan ini sebagai tuan rumah bersama 9 kota lainnya. Yang saya hormati Majelis A'la, Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar. Yang saya hormati Mahkamah Partai, dan yang saya banggakan seluruh pengurus DPP, DPW, dan DPC, dan para anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan di seluruh tingkatan. Dan yang kami banggakan seluruh muktamirin pada muktamar ke-9 Partai Persatuan Pembangunan. Bapak Presiden dan hadirin yang kami muliakan, dengan rendah hati saya berdiri di sini dalam pembukaan muktamar ke-9 Partai Persatuan Pembangunan yang dihelat di Kota Makassar dan 9 kota lainnya di seluruh Indonesia, di Medan, di Padang, di Palembang, di Banten, di Bogor, di Semarang, di Surabaya, di Samarinda. Ini membuktikan bahwa Partai Persatuan Pembangunan tetap mengikuti kemajuan teknologi, dan kita hari ini, Bapak Presiden, Partai Persatuan Pembangunan menggunakan sebuah aplikasi baru, aplikasi LUPI, yang untuk pertama kali digunakan di Indonesia. Marilah kita syukuri sepenuh hati rahmat taufik dan ma'unah yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa besar bernama Indonesia yang kita cintai, dan kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, mari kita haturkan salawat dan salam kita. Inilah Nabi besar yang ketika wafat mengucap, "Ummati, ummati, ummati." Sabda ini bermakna sangat dalam, mengajak setiap pemimpin memikirkan umatnya, memandu semua pemersatu dan pembangun untuk senantiasa peduli, memihak, dan membela segenap umat. Di logo muktamar ke-9 ini, Bapak Presiden, terbentang tulisan merawat persatuan dengan pembangunan. Inilah tema muktamar ke-9 Partai Persatuan Pembangunan, dan ini pula akan menjadi tema perjuangan P3 menuju pemilihan umum tahun 2024. Bapak Presiden yang kami muliakan, tahun 2020 adalah tahun penuh tantangan, cobaan, dan ujian. Sejak Maret lalu, seluruh dunia dihantam pandemi COVID-19. Pandemi mengancam kelangsungan hidup siapapun tanpa terkecuali. Diikuti tantangan serius terhadap kelangsungan kehidupan kita dalam berbagai bidang, termasuk ancaman resesi. Dan keadaan ini, sebagaimana diperhitungkan oleh para ahli, akan tetap menjadi perhatian pada beberapa waktu ke depan.
Pandemi dan ancaman resesi adalah kombinasi yang mengancam dan menantang kita dengan serius. Tantangan ini juga dialamatkan pula terhadap diksi, persatuan, dan pembangunan kita. Artinya, di tengah pandemi dan ancaman resesi yang mengganggu berbagai bidang secara serius dan berlapis, kita ditantang untuk tetap mampu memelihara persatuan. Di tengah keadaan normal saja, merawat persatuan di dalam bangsa yang super majemuk seperti kita ini, Indonesia, tidak mudah dan sangat tidak sederhana. Insya Allah kita akan menang. Indonesia akan berjaya dan sukses mengendalikan pandemi serta mencegah ancaman resesi, sehingga mengantarkan bangsa semakin bersatu dan berpacu membangun. Tanda-tanda untuk itu nampak pada langkah-langkah sigap yang antara lain telah pemerintah demonstrasikan, yaitu antara lain melakukan realokasi dan refocusing terhadap anggaran dan kegiatan pembangunan. Bapak Presiden menegaskan keselamatan rakyat mesti diutamakan, namun pada saat yang sama jangan sampai mereka kelaparan dan kehilangan pekerjaan. Berbagai kegiatan pembangunan boleh saja tertahan, tetapi prioritas keselamatan dan daya beli rakyat tak boleh terpinggirkan. Bapak Presiden dan Muktamirin yang saya muliakan, Partai Persatuan Pembangunan terpanggil untuk menawarkan jalan keluar. Jalan keluar ini kami rumuskan secara sederhana tetapi penuh makna, yakni merawat persatuan dengan pembangunan. Tak ada pilihan lain bagi kita selain sesigap mungkin, sesiap mungkin, sesegera mungkin, separipurna mungkin memulihkan kembali pembangunan di berbagai bidang, dan dengan membangun kita rawat persatuan. Pembangunan adalah ikhtiar memenuhi hak-hak rakyat untuk mencapai kemakmuran dan keadilan. Pembangunan adalah jalan kita menuju tanah air yang kita impikan, baldatun thayyibatun warabun ghafur, kemahripah loh Cinawi. Pembangunan adalah jalan menggapai kesejahteraan dalam keadilan dan berkeadilan dalam berkemakmuran. Pembangunan adalah jembatan menuju Indonesia yang adil dan makmur. Dalam keadaan itulah persatuan terawat, terjaga, tumbuh kembang, semerbak memekar. Tanpa pembangunan, persatuan tak mudah dirawat. Inisiatif pemulihan pembangunan harus diambil. P3 memilih menjadi bagian penting dari inisiatif ini. Kami akan berbaris, Bapak Presiden, untuk ikut serta dalam pemulihan ini. Kami sadar dan berempati sepenuhnya bahwa keadaan saat ini tidaklah mudah. Kami sadar dan berempati sepenuhnya bahwa yang diperlukan oleh rakyat adalah jalan keluar untuk berbagai kesulitan yang sedang mereka hadapi. Yang akan dilakukan Partai Persatuan Pembangunan bukanlah mematut-patut diri di depan cermin untuk menampilkan wajah partai yang lebih menarik secara elektoral. Tidak. Yang dilakukan P3 adalah sadar dan berempati sepenuhnya untuk terlibat menemukan jalan keluar atas persoalan-persoalan yang dihadapi umat dan rakyat saat ini. P3 siap sepenuhnya menyingsingkan lengan baju untuk secara proaktif terlibat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, pemenuhan kebutuhan pokok, dan pemulihan ekonomi keluarga sehari-hari. P3 mengajak semua elemen bangsa mengatasi keadaan dengan 3 target sekaligus: iman, aman, dan imun. Kami percaya bahwa hanya dengan memperbaiki keadaan, yakni dengan membangun kembali berbagai hal yang terganggu oleh game changer pandemi COVID-19, kita akan bisa merawat persatuan. Sekali lagi, P3 menegaskan sikap untuk ambil bagian dalam inisiatif penting ini. Secara hakiki umat Islam memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa optimis bahwa di dalam kesulitan ada kemudahan. Dan ketika kita telah selesai melaksanakan suatu pekerjaan, tidaklah kemudian kita berpuas diri.
melainkan ada tantangan lain yang mesti diselesaikan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Fa innama usri yusra, innama al usri yusra, fa iza faragta fanshaw. Para kader, simpatisan, dan segenap keluarga besar P3 yang saya cintai dan banggakan, mari kita haturkan rasa terima kasih kita yang sedalam-dalamnya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang nanti berkenan memberikan sambutan dan membuka muktamar ini. Kami bahagia Bapak Presiden telah menjadi bagian dari momentum penubuhan sikap kami dalam muktamar ke-9 ini. Dan kami akan meneguhkan sikap untuk menjadi bagian penting dari kegiatan membangun untuk merawat persatuan. Kepada seluruh kader, simpatisan, dan keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan yang saya banggakan, muktamar ke-9 adalah kick-off kita untuk persiapan dini memenangkan pemilihan umum 2024 dan memenangkan Indonesia. Mari kita luruskan niat, mari kita capai tujuan-tujuan mulia dengan cara-cara yang mulia. Semoga Allah memberkahi segenap langkah dan ikhtiar kita di jalan kebaikan dan kebajikan. Hasil tak pernah berkhianat terhadap ikhtiar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fisabilil haq. Wallahu musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin muhtarumin, para alim ulama, para kiai yang saya banggakan, Ketua Majelis Pertimbangan Partai periode 2016-2020 dan sekarang adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Nasihat Presiden Bapak Haji Muhammad Mardiono, yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Barat yang juga adalah kader P3 Pak Uku, yang saya hormati, sama-sama kita banggakan dan luar biasa, yaitu Ketua Steering Committee Muktamar 9 Malena. Itu luar biasa sekali tugasnya. Hebat sekali. Ya, bersama sekretarisnya, anak muda, putra dari Buya Hasan Makarim. Kemudian tentu Serikandi Jawa Barat, Bupati Bogor, tuan rumah senior partai Pak Emron Pangkapi. Ini kemarin saya belum menyapa beliau, dan Lena Mukti yang ditugaskan oleh DPP untuk menjadi host di Bogor, Kang ER Eksepullah Fatah yang hampir jadi anggota P3. Dan saya ingin kenalkan di sini anak muda, seorang pengusaha yang sukses dan sektornya itu sesuai dengan di mana dia belajar, dan dulu belajarnya itu di Bogor. Bisnisnya adalah bisnis yang kesehari-harian diperlukan oleh kita. Kemarin dia terpilih menjadi wakil gubernur Sumatera Barat.
Di sini. Ayo. Buka sedikit dulu. Jaga jarak. Jadi kalau mau yang disebut oleh Kang kita juga punya kader seperti beliau. Good looking, ganteng, cerdas, terpilih, punya duit lagi, pengusaha lagi. Usianya baru 37 tahun. Dan maaf sudah beristri. Oh baru satu ya. Baik, jadi tepuk tangan untuk Audi. Bupati Sumedang tuh. Ya, tunggu dulu. Saya mesti memperkenalkan. Jadi tadi kan ada usia umur 40, di bawah 40, milenial. Kita punya wakil gubernur milenial hari ini. Jadi cerita sukses itu ada juga di sini. Bupati Sumedang. Kemudian anggota DPR RI Ibu Eliasin dan ya. Oh, yang sedang kritis, yang sedang kritis, tapi hampir. Mudah-mudahan menang. Cecep Nurul Yakin, CRY. Ini milenial dan terklasifikasi pemuda yang berani. Itu penting, pemuda yang berani. Di mana Rudiman itu tidak berani. Rudiman itu cuma di suaranya saja. Ya. Dia mengikuti jejak kang bukunya itu. Itu memang tradisi di sana. Baik. Tentu anggota DPR RI Ibu Nur Hayati. Bukan Ibu PLT lagi. Karena katanya kalau Ibu PLT itu singkatan dari pelit. Dari ibu yang pelit. Dan seluruh yang hadir baik secara fisik maupun virtual, seluruh kader Partai Kesatuan Pembangunan dimanapun berada di ruangan ini maupun di luar di layar yang kita lihat, masih hanya tinggal beberapa. Ada zona Tangerang, zona Manado, Medan, zona Makassar di sini masih ada, mungkin hanya dia tutup, saya tidak tahu. Dan hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Saya mau melanjutkan apa yang dipresentasikan oleh Kang Emeh. Saya kira itu jauh lebih penting untuk kerja-kerja kita. Pidato-pidato politik itu saya kira sudah pidato-pidato yang diksinya sudah diksi yang besar. Pidato sekarang itu harus pidato kerja. Prestasi. Alhamdulillah muktamar kita sudah diawali dengan sebuah prestasi yang diakui, yaitu mengakui cara kita menentang
luar biasa. Karena itu melalui lembaga ini saya ingin mengucapkan terima kasih sehebat-hebatnya kepada seluruh kader dari DPP hingga di tingkat DPC ini yang memungkinkan muktamar ini terselenggara dengan baik, luar biasa, sehingga mendapatkan murid